Rengki, kenapa? Saya ini rencana mau pergi ke kantor CUKB untuk cetak buku tabungan CU saya. Sekalian mau tahu berapa saldo simpanan dan pinjaman saya yang sudah saya setorkan di minggu lalu. Tapi sepertinya motor saya ada kendala nih, Bu. Pak Rengki, di CUKB sekarang ada aplikasi Saktilink. Jadi, kita bisa mengecek tabungan dan juga angsuran apakah sudah masuk atau belum yang kita setorkan kepada staf yang menjemput setoran di tempat kita. Jadi, sekarang kita tidak perlu repot-repot datang ke kantor, tinggal kita cek di HP saja. Oh, seperti itu. Terima kasih Bu Noli atas informasinya. Kalau seperti ini, saya tidak akan repot lagi untuk datang ke kantor CUKB, cukup dengan menggunakan aplikasi Saktilink. Di CUKB, bertransaksi kini menjadi lebih mudah dengan Saktilink. Sebuah layanan mobile transaksi yang dapat Anda gunakan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Mudah, sederhana, praktis, dan tentunya aman. Transformasi digitalisasi pelayanan kepada anggota melalui Sicundo Saktilink adalah sebuah inovasi yang tentunya lebih relevan dengan zaman digitalisasi masa kini, memberikan kenyamanan, kemudahan serta efisiensi waktu yang semuanya sudah ada dalam genggaman Anda. Semua layanan yang dapat Anda nikmati antara lain Anda dapat berbagi ke sesama anggota maupun berbagi melalui kanal bank. Anda dapat mengecek saldo simpanan maupun saldo pinjaman Anda tanpa harus datang ke kantor CUKB. Anda juga bisa melakukan transaksi lainnya seperti membeli pulsa, membeli paket data, membeli token listrik, membayar BPJS, listrik pasca bayar, membayar PDAM, telepon pasca bayar, dan bahkan bisa top up uang elektronik seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan uang elektronik lainnya. Anda juga dapat melakukan transaksi pembayaran nasional melalui Quick Response Kode Indonesia Standar atau biasa disebut Trisakti, yang penggunaannya sangatlah mudah, yaitu dengan cara pindai QR Code yang tersedia di akun Saktilink Anda tersebut. Serta, kini di Saktilink juga bisa melakukan pembayaran tagihan yang tersedia di menu tagihan bagi Anda yang memiliki pinjaman di CUKB. Untuk merasakan kemudahan bertransaksi ini, Anda dapat download dan install aplikasi yang tersedia di Play Store bagi pengguna Android dan di App Store bagi kamu pengguna iOS. Lalu lakukan aktivasi di kantor cabang CUKB yang terdekat di tempat Anda. Sejak tahun 2018, CU Mandiri sudah menggunakan core sistem Sikundo Sakti. Hal ini kami lakukan karena kami memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dan juga transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Sejak menggunakan Sikundo Sakti, kami sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, menarik laporan keuangan dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi Saktilink.
Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena CU Mandiri juga menerapkan layanan pickup service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi SaktiLink. Pengecekan melalui aplikasi SaktiLink menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada CU Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi SaktiLink, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR code. Selain itu, melalui aplikasi SaktiLink, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di CU Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan CU Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi SaktiLink terus kami optimalkan kepada seluruh anggota. Baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi SaktiLink. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan, hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab CU Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. CU Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern.
Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah nama sesuai format yang telah kami share pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu juga dapat kunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti yang sudah kami share pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu juga diharap mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini. Untuk link akan dikirimkan di kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center pada batch 5 hari ini. Perkenalkan, saya Ayu dari tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 7 Juli sampai 11 Juli 2025, dimulai setiap hari pukul 13:15 sampai selesai, dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Berikut adalah susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, pembacaan doa, foto bersama, materi yaitu aplikasi mobile Saktiling yang akan disampaikan oleh Teh Silvi. Selanjutnya diskusi tanya jawab dan diakhiri oleh penutup. Sebelum dimulai, kami mohon Bapak Ibu untuk mengubah nama di Zoom sesuai format yaitu nama strip asal koperasi. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Mungkin dari Larama, KSP Genta Buana, dan Kak Febrianto bisa diaktifkan kameranya ya Kak? Bagi Kak Rama, dari KSP Genta Buana Mandiri, lalu Kak Febrianto, bisa diaktifkan kameranya ya untuk dokumentasi. Baik, kami mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Satu lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak atas partisipasinya. Selanjutnya kita akan masuki materi yang hari ini yaitu aplikasi Mobile Sakti. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau menyampaikan langsung saat sesi tanya jawab nanti. Kepada pemateri, Teh Silvi, apakah sudah siap? Halo Mbak Ayu, sudah siap? Suara saya clear? Agak kurang jelas, Teh. Oke, kalau gini gimana? Udah clear belum ya suaranya? Sudah. Oke, Baik, kepada makasih Teh Silvi, Mbak Ayu. kami persilahkan.
Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu yang telah membuka sesi kita pada siang hari ini. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, saya Sylvia yang dari tim Sakti. Mungkin kalau ada yang kemarin join, bertemu lagi ya dengan saya ya. Kemarin saya menjadi moderator dan hari ini saya menjadi pemateri untuk di hari kedua ini. Yang mana untuk hari kedua ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ayu ya untuk hari ini pengenalan aplikasi mobile app Saktiling. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian tadi ketika join Zoom meeting di awal itu kami sudah menampilkan video-video yang mana salah satunya itu tentang aplikasi mobile apps dari Saktiling ini ya. Dan kemarin juga sudah menjelaskan mengenai udah di-mention nih sama kemarin itu pematerinya Mbak Dinda yang mana salah satu dari aplikasi yang mendukung di PT Sakti Kerja Kolaborasindo ini ada Saktiling. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu kali ya sama Saktiling. Kayak apa sih Saktiling itu, fungsinya itu untuk apa, dan nanti akan saya lanjut untuk mensimulasikan bagaimana cara bekerja dari aplikasi Saktiling ini. Untuk slide saya, apa sudah terlihat, Mbak Ayu? Sudah Mbak Silvi? Oke, ya kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Saktiling dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo yang mana aplikasi Saktiling ini sudah tersedia di mobile apps baik itu di App Store maupun di Play Store. Jadi sambil Bapak Ibu sekalian eh, melihat gitu ya apa yang saya presentasikan ini, Bapak Ibu sekalian boleh sambil di-download melalui App Store maupun Play Store karena Saktiling ini sudah tersedia di keduanya. Bagi pengguna Android itu bisa download di Play Store dan bagi pengguna iOS itu bisa di-download melalui App Store, melalui Play Store, maaf. Oke, untuk Saktiling sendiri ini itu masih terintegrasi ya Bapak Ibu sekalian dengan kemarin yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dita yang mana Mbak Dita sudah menjelaskan mengenai Sakti Sakti online gitu ya. Jadi semuanya masih terintegrasi. Maka dari itu untuk aplikasi Mobile Saktiling ini merupakan aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang sangat mudah digunakan oleh seluruh anggota koperasi dan juga sudah terintegrasi di Sakti Online. Nah, untuk platform Saktiling sendiri ini sampai saat ini ya Bapak Ibu sekalian senantiasa dikembangkan dan didukung oleh komunitas sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan takut misal kalau sampai saat ini ada fitur-fitur yang menurut Bapak Ibu kayaknya koperasi saya membutuhkan ini deh. Nah, Bapak Ibu jangan sungkan untuk eh, mendiskusikannya dengan kami gitu ya karena sampai saat ini kami sedang berusaha untuk tetap mengoptimalkan fitur-fiturnya dan Saktiling sendiri ini berfungsi untuk mempermudah anggota untuk mengakses informasi saldo simpanan, pinjaman, dan juga pembelian pulsa seperti token listrik, berbagi ke bank, pembayaran PDAM, dan juga yang lainnya. Nah, kemarin nih, misal Bapak Ibu sekalian itu sempat melihat kalau PT Sakti Kerja Kolaborasindo ini sudah bekerja sama gitu ya dengan pihak-pihak yang lain. Nah, salah satunya tuh fungsinya untuk ini karena di Saktiling sendiri kami sudah mendukung berbagai kegiatan seperti pembelian pulsa, token listrik, dan lain sebagainya itu sangat mudah dengan aplikasi mobile app Saktiling ini. Nah, untuk Saktiling sendiri tadi kan ada di mobile apps ya atau ada di handphone dan juga untuk Saktiling di mobile apps ini bisa diakses oleh seluruh anggota koperasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin untuk Sakti Online itu hanya bisa diakses oleh admin atau kasir koperasi ya karena itu kan untuk pencatatan koperasinya tetapi untuk Saktiling mobile apps ini boleh untuk seluruh anggota koperasi. Nah, untuk adminnya ini bisa mengelola aplikasi Saktiling, misalkan admin-admin setiap koperasi itu bisa mengelolanya melalui Saktiling Dashboard ini, Bapak Ibu. Jadi untuk Saktiling Dashboard ini digunakan atau dikelola oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling serta pengaturan atau setelan produk. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu mau melihat nih
transaksi-transaksi dari anggota koperasi itu bisa melalui aplikasi Saktiling ini. Dan juga mungkin kan di aplikasi mobile app Saktiling ini kita bisa menjual seperti pulsa gitu ya, terus juga token listrik dan lain sebagainya. Nah, koperasi Bapak Ibu sekalian bisa memarkup atau ngambil margin dari yang sudah ada gitu. Misalkan karena kami juga kan bekerja sama dengan distributor pulsa gitu ya, dan itu sudah tersedia di aplikasi Saktiling sendiri ini. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa memarkup kembali. Nah, nantinya keuntungannya itu bisa masuk ke dalam koperasi Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu keuntungan koperasi itu bisa diambil dari Saktiling ini. Dan Saktiling Dashboard ini juga menampilkan informasi terkait data keanggotaan dan juga sudah memiliki fitur EKYC ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk fitur EKYC ini dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitasnya secara online. Nah, untuk fitur-fiturnya sebentar. Ini dia belum. Oh iya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa mendownload ya aplikasi Saktiling ini ya yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu sudah tersedia di Play Store dan juga App Store. Bapak Ibu sekalian boleh klik Saktiling gitu ya. Itu nanti langsung muncul aplikasi Saktiling dari PT Sakti Kerja Kolaborasindo ini. Dan apa sih fitur-fitur unggulan yang ada di aplikasi Saktiling ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, melalui aplikasi Saktiling ini dapat berbagi kemanapun dan juga kapanpun. Nah, untuk aplikasi Saktiling ini bisa berbagi sama anggota koperasi, bahkan sampai dengan ke bank sekalipun, kini dapat dilakukan dengan sekejap mata dan juga praktis melalui aplikasi Saktiling. Jadi, Bapak Ibu sekalian itu, kalau misalkan Bapak Ibu punya saldo gitu ya, saldo di aplikasi Saktiling dan ingin transfernya itu ke bank, itu sudah mendukung ya Bapak Ibu sekalian. Selain itu, dari aplikasi Saktiling juga kami sudah bisa mendukung pembelian dan pembayaran yang tadi sudah dijelaskan, yaitu seperti membeli pulsa, token listrik, bayar tagihan PDAM, kemudian juga bayar tagihan listrik, BPJS, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu nggak perlu keluar rumah karena semuanya itu dapat dilakukan melalui aplikasi Saktiling. Nah, di aplikasi Saktiling juga ini bisa top up e-wallet Bapak Ibu sekalian, karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa e-wallet seperti Link Aja, OVO, Dana, GoPay, dan saat ini juga kami sudah bekerja sama dengan ShopeePay. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian yang tadinya punya punya saldo di aplikasi Saktiling dan mau top up e-wallet ke ShopeePay, ke Link Aja, OVO, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian itu juga bisa melalui aplikasi Saktiling. Jadi benar-benar dibuat semudah mungkin, seringkas mungkin, dan tentunya aplikasi Saktiling ini juga sudah kami maksimalkan untuk user friendly ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi Saktiling ini dibuat sesederhana mungkin agar Bapak Ibu sekalian itu bisa mudah mengoperasikan Saktiling mobile apps ini. Dan selain itu, untuk aplikasi Saktiling sendiri juga itu sudah mendukung QR. Kami sendiri sudah bisa scan gitu ya. Tadi udah dijelaskan, mungkin kalau yang Bapak Ibu sekalian melihat video, itu kami sudah bisa melakukan scan kris gitu. Jadi kalau misalkan ada UMKM kayak gitu yang menyediakan kris, nah melalui aplikasi Saktiling ini juga Bapak Ibu bisa uh, scan kris gitu. Dan selain itu, Bapak Ibu juga dari setiap anggota koperasi yang menggunakan aplikasi Saktiling ini itu memiliki kris sakti Bapak Ibu atau QR sakti, di mana setiap anggota itu memiliki masing-masing kode QR-nya. Nah, itu juga bisa digunakan seperti berbagi ke sesama anggota, atau kalau misalkan nanti di koperasi Bapak Ibu sekalian ada RAT gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk absen seperti itu. Nah, di sini juga tadi udah dijelaskan bahwa untuk Saktiling Dashboard itu dikelola oleh admin. Nah, apa aja sih tugas dari admin Saktiling itu sendiri? Nah, yang pertama, untuk tugas admin Saktiling itu bisa mengarahkan dan memberitahu cara melakukan aktivasi Saktiling ke anggota. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang nantinya kooperasinya akan bermitra dengan kami, tentunya kami akan melakukan pelatihan ke Bapak Ibu, baik secara online maupun offline sesuai permintaan. Kami akan memberitahu bagaimana cara melakukan aktivasi Saktiling dan lain sebagainya
sebagainya. Nah, nantinya tugas dari admin itu sendiri bisa memberitahu kepada anggota koperasi-koperasi yang lain untuk melakukan aktivasi Saktiling gitu ya. Karena untuk anggota koperasi yang sudah terdaftar di Sakti Online itu sudah tinggal melakukan aktivasi aja Bapak Ibu. Jadi nggak perlu registrasi dan lebih mudah juga tentunya. Nah, untuk yang kedua itu tugas adminnya adalah menerima komplain dari anggota terkait transaksi yang masih dalam proses atau mungkin tidak masuk. Dan yang ketiga itu standby 1 kali 24 jam untuk rutin melakukan pengecekan transaksi. Mungkin jika ada transaksinya pending atau ada kendala dan lain sebagainya, itu bisa dicek oleh admin. Dan yang keempat itu ada koordinasi dengan tim SKK atau Sakti Kinerja Kolaborasindo untuk pengecekan transaksi lebih lanjut. Dan yang terakhir tugasnya adalah mengecek saldo down payment secara berkala. Dan di sini juga tadi mungkin saya udah menyebutkan down payment. Down payment tuh apa sih? Nah, di sini melalui aplikasi Saktiling ini ada dua jenis down payment, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada produk digital. Nah, untuk produk digital sendiri itu Bapak Ibu sekalian di aplikasi Saktiling mungkin bisa sambil dilihat ini ada transaksi pulsa, kemudian juga paket data, token listrik, PDM, BPJS, e-wallet dan lain sebagainya. Jadi melalui saldo down payment ini Bapak Ibu sekalian itu nantinya anggota koperasinya itu bisa transaksi untuk membeli produk digital ini. Dan yang kedua itu ada berbagai ke kanal bank. Jadi misalkan dari aplikasi Saktiling itu sendiri ingin transfer gitu ya ke kanal bank. Nah, ini juga termasuk ke saldo down payment di Saktiling. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, gimana? Apakah sudah mendownload aplikasi Saktiling untuk selanjutnya kita bisa mensimulasikan gitu ya, gimana sih caranya menggunakan aplikasi Saktiling? Maka Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada kendala terkait pendownloadan dari aplikasi Saktiling, boleh dikomunikasikan ke tim kami. Baik Bapak Ibu, sambil Teh Silvi menyiapkan untuk simulasi Saktiling, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan? Bisa bisa ditanyakan langsung atau di chat Zoom ya Bapak Ibu. Untuk Teh Silvi, apakah sudah siap untuk melanjutkan materi selanjutnya? Sudah. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Ayu. Ini dari Pak Rama, Pak Febrianto, atau dari KSP Genta Buana, Pak Sajiman, atau ini ada dari Mbak Francisca, KP Surya Wahyu Mulia. Apakah sudah mendownload aplikasi Saktiling? Oke, dari KP Surya Wahyu Mulia sudah ya. Oke, Pak Febrianto Renti sudah. Oke, kita lanjut ya. Saya izin share screen. Oke, Bapak Ibu sekalian boleh sambil dibuka ya aplikasi Sakti Linknya. Nah, di sini. Kalau Bapak Ibu sekalian itu baru pertama kali masuk ke aplikasi Sakti Link, tentunya Bapak Ibu sekalian akan diarahkan ke sini ya. Ini saya belum. Oke, Mbak, share screen saya terlihat, Mbak Ayu? Terlihat Teh, sudah terlihat. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Ini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu baru
menurut aplikasi Saktiling, maka akan seperti ini ya tampilannya ya. Itu langsung ada tips menggunakan Saktiling. Registrasi bila Anda ingin mendaftar sebagai anggota di koperasi menggunakan Saktiling. Aktivasi bila Anda sudah terdaftar di koperasi namun baru pertama kali menggunakan Saktiling. Masuk bila Anda sudah memiliki sandi dan PIN Saktiling dan juga sudah terdaftar di koperasi sebelumnya. Nah, untuk ini Bapak Ibu sekalian bisa klik selanjutnya dan kalau Bapak Ibu sekalian kira-kira di sini kemarin sudah ada yang mendaftar belum ketika Mbak Dinda mendemonstrasikan untuk di aplikasi Sakti Online? Apakah sudah ada yang mendaftar untuk sebagai anggota? Bagaimana? Ini ya, Gimana, Pak? ini. Oh, belum mendaftar ya. Oke, berarti kalau misalkan belum mendaftar, Bapak Ibu sekalian ini bisa ke klik di registrasi, Bapak Ibu. Ini bisa klik registrasi, lalu pilih koperasi. Nah, untuk pilih koperasinya sendiri, karena ini kita di workshop ya, Bapak Ibu sekalian bisa klik ke training only. Nah, jadi di sini untuk koperasinya itu pakai yang Sakti Multi Stakeholder Cop Strip Training Only, dan untuk tempat pelayanannya itu Bapak Ibu sekalian bisa pakai kantor pusat. Nah, untuk di sini Bapak Ibu sekalian bisa klik lanjutkan. Lalu Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan nomor ponselnya. Nomor ponselnya diharapkan untuk nomor ponsel yang aktif ya Bapak Ibu sekalian, karena nantinya itu akan masuk ke SMS OTP. Nah, untuk SMS OTP ini tenang, karena ini pulsanya tidak ditanggung oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk nomor yang pulsanya Rp0 itu sudah ditanggung oleh PT Sakti Kintaja Kolaborasindo. Nah, Bapak Ibu sekalian itu bisa mengirimkan bisa memasukkan nomor ponsel Bapak Ibu yang aktif di sini, lalu bisa cek nomor ponsel. Nah, kalau misalkan saya di sini, karena nomor saya sudah terdaftar ya, itu pasti akan munculnya seperti ini, cek nomor ponsel. Nah, tapi kalau misalkan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mendaftarkan, maka nantinya itu akan diarahkan ke nomor OTP dan akan memasukkan kode OTP dan juga melengkapi melengkapi yang ada yang diminta gitu ya, seperti nama, nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya. Sampai dengan itu biasanya ada upload KTP. Nah, untuk upload KTP karena di training ini Bapak Ibu sekalian itu boleh ambil foto asal aja ya untuk keamanan data. Boleh Bapak Ibu sekalian, itu apakah sudah terdaftar? Boleh dikomunikasikan jika sudah terdaftar, mungkin bisa kita lanjutkan. Coba sebentar sambil saya cek di sini apakah sudah ada yang mendaftar atau belum. Mohon maaf teh suaranya. Oke, boleh Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar gitu ya di aplikasi Saktiling, nanti akan muncul biasanya itu untuk statusnya masih dalam review ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan dibantu oleh kami untuk approve di anggota aplikasi Saktilingnya. Silahkan Bapak Ibu sekalian, apa ada kendala untuk mendaftar aplikasi Saktiling ini? Pak Febrianto, bagaimana Pak? Sudah. Saya sudah login di aplikasinya. Oh, oke. Dari Pakai user yang dikirim sama admin. Oh, gimana ya Pak kira-kira tampilannya? Eh, ini
Websitenya pelatihan ipop.id, Iya. link apps default. Oh, coba buka dulu aplikasi Saktiling di mobile apps-nya dulu aja, Pak. Oh, di mobile app ya. Iya, yang mobile Di apps-nya. mobile app juga sudah login. Oh, sudah login ya, Pak? Iya, iya. Sudah memiliki akun berarti sebelumnya ya? Iya, iya. Oh, oke, oke. Berarti tinggal digunakan saja ya. Kalau ini dari KSP Genta Buana, Pak Sajiman, apakah sudah mendownload, Pak? Oke, kalau dari KP Surya Wahyu Mulia yang tadi ya, Mbak ya, yang menggunakan eh, webnya sendiri ya. Oke, mungkin kita, oke, oke. Iya. Kita Yang, lanjut. yang di website ini sama ya? Iya, sama, Pak. Tapi Oke. kami ke mobile apps-nya terlebih dahulu. Iya, iya. Oke. Oke, saya izin lanjut lagi ya share screen-nya. Sebentar. Oke, nantinya akan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian tampilannya untuk aplikasi Saktiling. Di sini Bapak Ibu sekalian itu Mohon ada, maaf teh, tampilannya belum muncul. oh belum. Iya, Oke, sekarang udah belum teh. belum. Oke. Sekarang udah belum? Sepertinya lagi loading ya teh. Oh iya ya. Tampilannya masih successful connected. Oh, kita coba kita disconnect dulu. Oke, sekarang udah muncul Mbak Ayu? Sudah teh, sudah. Oke. Ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah login ke aplikasi Saktiling, maka akan muncul seperti ini, di mana di atas itu akan ada foto profil ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kemudian juga ada namanya, di bawahnya itu saya di sini sebagai Sylvia Yang, dan di bawahnya lagi itu ada nama koperasinya. Karena di sini kita terdaftarnya di training only, maka akan ada tulisan Sakti Multi Stakeholder Corp Strip Training Only. Nah, di bawah juga di sini ada tampilan saldo ya Bapak Ibu. Nah, di sini aplikasi Saktiling saya memiliki saldo sebesar Rp100.000. Nah, di sini juga Bapak Ibu sekarang mungkin bisa melihat bahwa di sini ada beberapa fitur-fitur gitu ya. Di sini ada berbagi, kemudian juga ada mitraku, lalu ada setor, riwayat, tagihan, pulsa, paket data, token listrik, listrik pasca, pinjaman PDAM, telepon pasca, uang elektronik, dan juga kris. Di sini juga kalau Bapak Ibu mau klik di semua, ini bisa lebih terlihat lagi gitu ya yang prabayar itu kategorinya itu ada apa aja, ada seperti di sini ada pulsa, paket data, dan juga token listrik, lalu pasca bayar, dan juga lain-lain. Di sini ada uang elektronik, kris, mitraku, dan juga budget, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga ada minimart dan juga RAT online nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau koperasi Bapak Ibu itu menggunakan telah melaksanakan RAT online dan ingin masuk gitu ya di aplikasi Sakti-Linknya, ini juga bisa diisi melalui Sakti-Link dashboard, dan nantinya itu akan muncul di seluruh Sakti-Link anggota koperasi Bapak Ibu sekalian. Di sini juga di bawah nih ada yang disebut sebagai slider ya Bapak Ibu sekalian, di mana ini bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian apabila di koperasi Bapak Ibu itu memiliki promo spesial gitu. Jadi ini bisa sebagai ajang iklan gitu ya untuk koperasi Bapak Ibu sekalian agar bisa terlihat oleh seluruh anggota koperasi Bapak Ibu. Kita satu-satu bahas ke fitur-fiturnya. Di sini di awal itu ada fitur berbagi ya Bapak Ibu. Tadi saya udah nge-mention kalau di aplikasi Saktiling itu bisa berbagi gitu. Di sini ada berbagi ke rekeningku, kemudian juga bisa berbagi ke sesama anggota, lalu bisa berbagi antar koperasi, dan juga berbagi melalui kanal bank. Nah, kita satu-satu coba di sini ada berbagi ke rekeningku. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sekalian itu berbagi ke rekeningku itu maksudnya itu sesama rekening. Misalkan saya itu punya rekening ada dua rekening gitu ya.
Di sini ada rekening ponsel anggota dan itu dari sumbernya dan saya misalkan mau ke simpanan wajib gitu. Ini juga bisa salah satu sebagai setoran gitu. Misalkan ini kita bisa nulis di sini simpanan wajibnya, di sini juga RPA-nya itu sumbernya atau rekening ponsel anggota itu ada 100.000 dan simpanan wajib itu saya ada 240.000 dan misalkan saya mau berbagi sebesar 10.000. Nah, di sini kita tinggal klik proses, maka sudah ada notification bahwa saya itu berhasil membagikan saldo dari rekening saya yang sebelumnya itu di RPA atau rekening ponsel anggota ke simpanan wajib. Seperti itu. Nah, kemudian selain fitur berbagi ke rekeningku, kita juga ada berbagi ke sesama anggota. Misalkan di sini saya itu ini tuh kalau sesama anggota berarti harus satu anggota koperasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian itu berada di koperasi yang sama di koperasi A dan Bapak Ibu sekalian itu punya teman di koperasi A juga dan Bapak Ibu sekalian itu ingin berbagi berbagi ke sesama anggota gitu atau mungkin gampangnya itu transfer gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu mudah hanya tinggal masukkan rekening ponsel tujuannya saja karena kan setiap eh, aplikasi Saktiling ini juga sudah terdaftar ke nomor teleponnya. Jadi bisa rekening ponsel tujuannya berapa, kemudian juga Bapak Ibu sekalian bisa masukkan nominalnya, lalu di sini klik bisa diisi di keterangan nanti klik lanjut gitu ya dan juga nanti akan ada notifikasi bahwa transfer itu berhasil. Di sini juga bisa berbagi antar koperasi, di mana kalau untuk berbagi antar koperasi itu misalkan Bapak Ibu sekalian itu punya teman di koperasi B gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian itu bisa pilih koperasinya terlebih dahulu. Koperasinya juga harus yang sudah terdaftar di PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo sebagai mitra ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan Koperasi A dan Koperasi B itu keduanya sudah terdaftar di PT SKK sebagai mitra dan keduanya itu pakai aplikasi Saktiling. Misalkan itu juga bisa melalui ini bisa transfernya itu melalui aplikasi Saktiling ini dan ini bisa di input nominalnya dan juga keterangannya. Dan di sini Bapak Ibu juga bisa berbagi melalui kanal bank. Tadi tuh saya sudah menyebutkan bahwa kita itu di Saktiling ini ada saldo down payment, di mana saldo down payment ini salah satunya digunakan berbagi melalui kanal bank. Jadi misalkan saya itu ingin dari yang saya punya 90.000 saya mau transfer ke rekening BRI misalkan gitu ya. Nah, di sini juga ada tulisan fee-nya itu 3.000. Nah, nomor rekeningnya juga itu bisa diperiksa terlebih dahulu, lalu di sini Bapak Ibu sekalian bisa klik nominalnya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian juga udah ada akan ada notifikasi gitu ya. Kalau misalkan saldo koperasi Bapak Ibu sekalian sudah transfer ke PT SKK, maka itu biasanya akan berhasil. Tetapi kalau misalkan saldo down payment-nya itu kurang, maka itu biasanya pending terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian seperti itu. Selain itu di sini juga ada riwayat transaksi juga ya bisa dicek oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu untuk fitur berbagi. Selanjutnya, di sini ada fitur mitraku. Nah, di sini kalau misalkan kita klik di aplikasi Saktiling dengan koperasinya ini training only, itu mitranya itu ada Cisi ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada cireng isi di lokasinya tuh Market Margahayu dengan nomor HP sekian. Nah, fungsinya mitraku itu apa sih? Fungsinya mitraku itu jika UMKM anggota koperasi Bapak Ibu sekalian itu ingin didaftarkan melalui aplikasi mitraku. Nah, untuk pendaftarannya itu bisa di Saktiling Dashboard. Nanti bisa kita bahas setelah penjelasan ini yang mobile apps terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mitraku ini lebih ke mungkin bisa jadi tempat promosi gitu ya, bahwa anggota koperasi Bapak Ibu sekalian itu memiliki usaha yang didaftarkan ke mitraku. Nah, selanjutnya di sini juga bisa setor. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ini mau setoran ke koperasi itu bisa melalui virtual account. Di sini kami sudah bekerja sama dengan BNI, BRI, ATM Bersama dan juga Alfamart atau bisa beli voucher melalui kartu debit GPN. Di sini juga lain-lain bisa ada berbagi dari simpanan harian, kemudian juga setoran melalui mitraku atau minta ke sesama anggota gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin setor ke koperasi, itu nggak perlu harus benar-benar ke kantor koperasinya langsung karena kami sudah memudahkan melalui aplikasi Saktiling. Dan jika Bapak Ibu sekalian itu merasa punya saldo lebih gitu di aplikasi Saktiling dan ingin
menyetorkannya itu melalui saldo Saktiling. Nah, ini bisa berbagi dari simpanan harian ini seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada riwayat. Riwayat ini biasanya kayak ada apa aja sih kita tuh udah melakukan apa aja gitu ya sampai dari periode tertentu ini akan muncul gitu. Kita sudah melakukan transaksi apa dan juga kita sudah melakukan pembelian apa. Tapi karena di sini saya belum melakukan transaksi ataupun pembelian apapun, maka tidak akan muncul. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sampai situ ada yang ingin ditanyakan atau mungkin saya terlalu cepat menjelaskannya dan Bapak Ibu butuh pengulangan, itu boleh. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau ingin meminta pengulangan, itu boleh Bapak Ibu sampaikan melalui kolom chat Zoom atau Bapak Ibu boleh open mic. Teh Silvi, di kolom chat Zoom ada pertanyaan dari Mbak Francisca. Untuk bisa berbagi dana, harus aktifkan rekening ponsel tiap nasabah melalui core system dulu ya. Iya, betul Mbak Francisca. Nah, ini mungkin coba saya share screen ya. Bagaimana cara kita bisa mengaktifkan rekening ponsel anggota. Ini Bapak Ibu sekalian, belum ke share screen. Sebentar. Kita ke aplikasi Sakti Online ya. Nah, eh, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu ingin mengaktifkan RPA atau rekening ponsel anggota, Bapak Ibu sekalian itu bisa melalui core sistemnya kita, yaitu di aplikasi Sakti Online. Nah, di Sakti Online ini kemarin sudah ada pembahasan gitu ya terkait Sakti Online ini ada apa aja. Ada salah satunya itu bisa ke menu transaksi, lalu ke rekening, dan di sini bisa ke buka rekening. Nah, ini mungkin lebih lengkapnya itu bisa kita bahas di esok hari mengenai simpan pinjam, tapi untuk hari ini khusus saya jelaskan melalui cara pembukaan RPA ya atau rekening ponsel anggota untuk mengaktifkan saldo Saktiling. Nah, di sini buka rekening, misalkan di sini saya mau buka rekening kan kalau atas nama Silviang itu udah dibuka ya tadi sudah ada rekeningnya. Tapi misal saya ini mau ngebuka rekening atas nama Dwi Cahyo. Buka rekening lalu klik simpanan. Nah, di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib dan juga saldonya gitu ya. Ada sukarela dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa klik buka rekening di RPA atau rekening ponsel anggota. Untuk RPA atau rekening ponsel anggota ini sudah masuknya jenisnya ke simpanan harian. Nah, ini sudah masuk atau terkoneksi ke Saktiling di mobile apps. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa klik di sini buka rekening. Ini bisa langsung kita klik simpan. Nah, maka otomatis atas nama Dwi Cahyo ini ketika kita buka, sebentar. Ketika kita buka ini, misalkan kita mau lihat informasi rekeningnya nih, itu sudah terbuka ya rekening ponsel anggotanya itu walaupun saldonya masih nol. Dan untuk bagaimana cara setorannya, ini saya sedikit aja ya kalau hari ini ya, karena lebih lengkapnya itu besok. Misalkan Dwi Cahyo. Dwi Cahyo, lalu di sini ada klik ke transaksi ya, ke transaksi kemudian ke setoran, lalu klik ke simpanan harian. Karena tadi rekening ponsel anggotanya sudah dibuka, maka bisa dimasukkan nominalnya di sini, misalkan 500.000, seperti itu. Nah, nanti bisa klik setor, maka otomatis sudah masuk Bapak Ibu sekalian itu nanti ke apa namanya ke aplikasi Saktilingnya. Atau misalkan saya di sini mau coba atas nama saya sendiri ya. Di sini, nah Sylvia yang di sini ada simpanan harian, lalu rekening ponsel anggota ini di sini sudah ada bahwa tadi kan saldo saya yang awalnya 100.000 karena terpakai untuk
saya menyetor ke sesama rekening itu 10.000 jadi tersisa 90.000 dan saya mau setor lagi misalkan saya mau setor itu 100.000 rupiah. Nah, di sini bisa klik setor. Oke, ini udah berhasil. Maka saya akan nanti di aplikasi Saktiling saya itu langsung bertambah. Bentar. Nah, di sini yang awalnya itu saya memiliki saldo 90.000 secara otomatis karena tadi saya misalkan sudah melakukan setoran ke koperasi itu menjadi 190.000 rupiah. Seperti itu Mbak Francisca, apa sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Berarti selain setor dana melalui core system, nasabah sudah bisa setor dana sendiri, istilahnya top up melalui virtual account masing-masing ya, atau setoran rekening ponsel harus disetorkan dari core system saja. Oke, ini udah bisa ya Mbak. Kalau misalkan nasabah itu menyetorkan dananya itu melalui virtual account karena tadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa bank dan kalau misalkan kita berbagi antar rekening juga itu sudah bisa. Seperti itu Mbak Francisca, apa cukup jelas? Iya, jelas. Oke, terima kasih kembali. Oke, bagaimana yang lainnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya melanjutkan? Bu, ini ada, saya mau tanya sedikit, Bu. Bagaimana Pak? Ah, ini. Ini kan saya dari Koperasi Merah Putih nih. Koperasinya sudah jalan. Misalnya, kalau saya ingin menggunakan aplikasi Sakti, gimana, Bu? Kalau dari Koperasi Merah Putih dan ingin menggunakan aplikasi Sakti itu Bapak Ibu sekalian bisa bermitra dengan kami ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa mendaftar nanti biasanya itu kami mungkin di esok hari ya Mas Rama ya. Kami akan mempromosikan tentang penawaran khusus kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bermitra dengan kami dengan tentunya harga khusus. Jadi bagi koperasi-koperasi yang ingin bermitra dengan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo dan menerapkan aplikasi Sakti Online maupun Sakti Link ke koperasi Bapak Ibu sekalian itu bisa menghubungi tim bisnis kami ya di grup WhatsApp Workshop Sakti Center ini ke Mas Dias atau ke Mas Rama. Jadi itu nantinya akan diarahkan terkait bagaimana cara Bapak Ibu sekalian agar bisa bermitra dengan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo dan juga menerapkan atau mengimplementasikan aplikasi Sakti ini, Bapak. Ini mau secepatnya ya Pak untuk menggunakan aplikasi Sakti. Iya, soalnya koperasinya kan sudah mulai jalan. Oh iya, Sudah ada 50-an lah, iya iya. 50-an lebih. Jadi mau tahu ininya, cara Oh oke, kolaborasinya lah. oke boleh Pak. Mungkin oleh Ini Mas. lewat Pak Dias ya? Iya, betul, Pak. Ini Oh bisa iya, iya, menghubungi Mas Dias di nomor Sakti Bisdev ini. Bapak bisa iya. sekalian menghubungi, nanti akan diarahkan, akan ada pengisian form dan lain sebagainya itu oleh Mas Dias. Boleh banget, Pak. Iya, Kami iya, sangat menunggu ya, Pak. iya. Oke. Dari yang lainnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan. Boleh, mangga Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya melanjutkan. Oke, kita lanjut aja ya berarti. Di sini tadi kita semua sudah mengenal gitu fitur-fitur yang ada di aplikasi Saktiling, ada berbagi mitraku, kemudian store, riwayat dan juga tagihan. Nah, di sini selain itu kami juga ada fitur seperti kita ingin membeli pulsa, paket data, token listrik dan lain sebagainya ini melalui yang ada di sini ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan Bapak Ibu sekalian itu mau beli pulsa. Saya misal mau beli pulsa
itu saya mau beli pulsa yang Rp5.000. Nah, di sini harganya 7.500 dan saya klik bayar, lalu saya memasukkan PIN saya gitu ya. Oke. Itu sepertinya PIN-nya belum saya atur. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian itu bisa klik bayar dan kalau kalau misalkan koperasi Bapak Ibu sekalian itu memiliki saldo down payment di PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo itu akan berhasil dan kalaupun misalkan ada trouble dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian itu bisa mengecek melalui Sakti Link Dashboard yang nantinya akan saya jelaskan gitu ya setelah menjelaskan Sakti Link Mobile Apps ini. Begitu juga halnya melalui paket data dan juga token listrik, listrik pasca, dan lain sebagainya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kami sudah menyediakan fitur-fitur secara lengkap ya Bapak Ibu, karena kami sudah sudah semaksimal mungkin untuk berusaha memenuhi kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu di sini juga kita ke mutasi ya. Nah, di sini mutasi misalkan kita itu mau ke simpanan atau ke pinjaman itu juga bisa kita misalkan mau lihat mutasinya gitu. Nah, tadi saya udah melakukan berbagi antar rekening dari rekening ponsel anggota. Itu juga sudah tersedia di sini. Nah, seperti itu untuk mutasi, misalkan pinjaman dan lain sebagainya, itu kalau misalkan kita ingin melalui aplikasi Saktiling juga, itu sudah bisa ya Bapak Ibu sekalian, kita misalkan mau mengajukan pinjaman. Nah, di sini mungkin lebih lengkapnya itu kita bisa di besok ya, karena besok itu materinya tentang simpan pinjam, tapi di sini ada fiturnya di mana kita itu bisa melakukan simulasi. Misalkan saya itu mau pinjaman umum flat, jadi nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Saya misalkan mau ngambil 25 juta dengan bunganya, itu misalkan ini kembali lagi ke koperasi ya. Misalkan koperasi tersebut menerapkan bunganya itu 12% per tahun dan periode angsurannya itu per bulan, jumlah angsurannya misalkan 12 kali, jenisnya itu flat dan kita di sini sebagai anggota koperasi itu sudah bisa menampilkan simulasi pinjamannya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu misalkan mau nanya-nanya lagi atau kayak gimana karena ini sudah dijelaskan gitu ya. Walaupun di sini sudah ada tulisan, udah ada disclaimer, ini hanya simulasi untuk lebih lanjut silahkan hubungi staf koperasi. Tapi biasanya untuk apa yang ditampilkan juga itu tidak jauh berbeda seperti itu. Jadi anggota itu bisa lebih mudah untuk melakukan seperti pinjaman atau mungkin setoran. Nah, ini untuk rekening juga di sini udah terlihat ya. Di sini kalau misalkan saya itu punya simpanan pokok sebesar 300.000, lalu simpanan wajib itu 250.000, simpanan sukarela sebesar 300.000, lalu ada RPS 90.000 dan simpanan sukarela Simapan itu sebesar Rp50.000 dan ada juga saya di sini pinjaman umum flat sebesar Rp6 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian itu dengan menggunakan aplikasi Saktiling seluruh anggota koperasi enggak perlu repot-repot misalkan mau ke koperasi terus nanya kira-kira saldo simpanan saya berapa ya, kira-kira simpanan wajib atau simpanan pokok saya berapa ya. Nah, melalui aplikasi Saktiling ini anggota koperasi itu sangat dimudahkan karena semuanya sudah terdaftar gitu, karena bisa juga di handphone ya tentunya lebih bisa diakses gitu, lebih mudah untuk diakses. Selain itu, di sini juga ada pengaturan di mana pengaturan di sini seperti biasa, seperti pada umumnya ada profil, nomor favorit, dan juga ganti koperasi. Nah, profil di sini misalkan ada yang ingin diubah gitu. Nah, tapi kalau misalkan ingin diubahnya itu bukan di aplikasi Saktilink, tapi itu biasanya diubahnya di core system. Jadi ini anggota itu tetap harus melakukan konfirmasi seperti itu jika ingin melakukan perubahan profil. Di sini kan saya sudah terdaftar nomor ponsel, email, lalu ada tanggal lahir, jenis kelamin seperti itu, dan juga lokasi peta. Nah, di sini juga ada nomor favorit, bisa ditambahkan. Lalu misalkan saya itu mau pindah koperasi gitu ke BTM Sakinatul Ummah Lampung, ini juga bisa melalui aplikasi Saktiling. Dan di sini fitur-fitur keamanan seperti ubah PIN, ubah sandi, token, dan juga akun terhubung, ini bisa dilihat melalui ini.
Dan informasi seperti kontak bantuan, info koperasi, pola kebijakan koperasi, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, lalu tentang Saktiling, ini informasi-informasi itu juga sudah tersedia di aplikasi mobile app Saktiling ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan di sini juga yang tadi sudah saya jelaskan ya bahwa setiap anggota koperasi itu sudah memiliki QR Sakti. Jadi di sini setiap anggota itu memiliki QR yang berbeda-beda. Di sini saya ada QR koperasi Anda, Sylvia, yang di Koperasi Sakti Multi Stakeholder Corp Strip Training Only. Nah, dan jika Bapak Ibu sekalian itu ingin scan QR, ini bisa di yang ini ya Bapak Ibu, yang di tengah-tengah ini. Ini bisa scan QR seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk aplikasi Sakti Link yang ada di mobile apps ini. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi, atau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian sebelum saya lanjut ke dashboard Sakti Link? Boleh, Bapak. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dari KSP Genta Buana Mandiri, Pak Sajiman, dari Pak Febrianto Renti, KMP Limba, Mbak Francisca dari KP Surya Wahyu, lalu ada Mbak Rika dari Lampung. Jika ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, atau mungkin saya tadi menjelaskannya terlalu cepat gitu ya, boleh Bapak Ibu sekalian eh, komunikasikan kepada kami bisa melalui kolom chat, ataupun Bapak Ibu sekalian bisa langsung open mic. Sebelum saya lanjutkan ke selanjutnya, yaitu Saktiling Dashboard. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini selanjutnya kita ke dashboard Saktiling ya. Mungkin boleh dibantu oleh, tadi udah ya dibantu oleh Mbak Ayu untuk share websitenya di https://pelatihan.icop.id/admin. Nah, ini udah di-share kembali oleh Mbak Ayu melalui kolom chat Zoom. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses melalui link website yang telah di-share oleh Mbak Ayu, lalu nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada dashboard Saktiling. Nah, untuk usernya sendiri Bapak Ibu sekalian itu bisa menggunakan user yang sudah dikirimkan sebelumnya. Di sini kita tinggal isi usernya, lalu kita klik captcha-nya. Captcha-nya itu biasanya berbeda-beda ya setiap itu. Lalu kita bisa klik login, dan ini bisa klik ingatkan nanti. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Di sini akan ada menu registrasi, anggota, simpanan, pinjaman, lokasi, laporan, pesan, pengaturan, dan juga logout. Di sini juga sudah ada dashboardnya ya Bapak Ibu, ada 53 anggota, lalu info-info gitu. Nah, ketika kita lihat di sini, di sini, misalkan kita mau klik registrasi calon anggota online. Nah, di sini kita udah bisa melihat nih siapa-siapa aja yang sekiranya sudah mendaftar melalui aplikasi Saktiling Mobile Apps ini. Nanti akan muncul di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian itu, kalau misalkan sebelumnya itu ada yang anggota koperasinya masih dalam tahap review. Misalkan anggota koperasi itu mendaftar melalui aplikasi Saktiling Mobile Apps gitu ya, melalui registrasi. Nah, di sini biasanya suka ada tambahan icon approval. Jadi nanti bisa di-approve oleh admin koperasinya. Nanti kita di sini melihat nih calon anggota online-nya ini
ada siapa aja yang terdaftar melalui aplikasi Saktiling. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita ada menu anggota, di mana menu anggota ini ada sub-sub menunya juga ya, ada daftar anggota, kemudian juga profiling anggota, kelola aktivasi Saktiling, RAT online, kegiatan, notula, di sini. Nah, kalau misalkan kita klik ke daftar anggota, ini sama seperti yang ada di aplikasi Sakti Online ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, karena untuk platform-platform Sakti itu semuanya sudah terintegrasi dan untuk tentunya memudahkan koperasi Bapak Ibu sekalian, jadi nggak perlu satu-satu nih, misalkan yang tadinya ada di Sakti Link, terus harus di-copy ke Sakti Online, itu nggak perlu lagi kayak gitu, karena semuanya itu sudah terintegrasi. Jadi, anggota-anggota yang sudah terdaftar di Sakti Online sudah otomatis juga ada di sini. Cuman bedanya apakah anggota tersebut itu sudah mengaktifkan aplikasi Sakti Link atau tidak. Nah, kalau misalkan untuk anggota yang sudah mengaktifkan aplikasi Sakti Link, itu bisa seperti ini. Eh, ada keterangannya gitu ya, ada login terakhirnya kapan, lalu aktivasinya kapan, seperti itu. Nah, di sini juga selain ada daftar anggota, kita juga bisa melihat profiling anggota, di mana kalau misalkan kita itu mau melihat nomor data anggota gitu, ini bisa di profiling anggota ini. Kita misalkan, nah di sini kita ada akan muncul seperti ini ya. Profil dari anggota ada nomor anggota, tanggal menjadi anggota, jenis anggota seperti itu. Dan juga di sini sudah terlihat apakah anggota tersebut itu memiliki simpanan atau tidak. Dan juga ada pinjamannya seperti itu. Lalu transaksi-transaksi juga sudah ada semuanya terekap di sini. Lalu di sini juga ada kelola aktivasi Saktiling. Jadi di sini bisa melihat siapa aja anggota-anggota yang sudah mengaktifkan aplikasi Saktiling di sini. Nah, di sini juga ada RAT online. Nah, tadi kan Bapak Ibu sekalian tuh melihat ya di aplikasi Saktiling yang mobile apps itu ada tulisan RAT online, di mana jika koperasi Bapak Ibu sekalian itu melakukan RAT online itu bisa ditambahkan di sini. Di sini bisa klik tambah RAT online, lalu di sini bisa klik judulnya, lalu tahunnya, statusnya apakah aktif atau tidak aktif, dan di sini deskripsinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu secara otomatis bisa menyampaikan informasi tersebut ke seluruh anggota koperasi melalui aplikasi Saktiling mobile apps-nya. Di sini juga ada bisa upload file PDF, lalu juga lihat file PDF dan misalkan mau edit dan lain sebagainya itu juga sudah tersedia. Dan selain itu ada juga kegiatan Bapak Ibu sekalian. Misalkan koperasi Bapak Ibu sekalian itu memiliki kegiatan dan ingin mencatatkannya itu melalui aplikasi. Iya Pak? Apa ada yang ingin ditanyakan Pak Rama? Oke, mungkin saya lanjutkan kembali ya. Di sini jika koperasi Bapak Ibu sekalian memiliki kegiatan, ini juga bisa melakukan tambah kegiatan di sini ya. Jadi nanti ada notifikasi ke anggota koperasinya dan di sini juga ada QR-nya, lalu statusnya apakah sudah terlaksana atau misalkan akan terlaksana seperti itu, aktif atau tidak aktif. Nah, di sini selain itu juga bisa menulis notulensi kegiatan atau misalkan notulensi rapatnya. Ini juga bisa diarahkan di sini gitu. Di sini bisa memasukkan tanda tangan ketua, juga tanda tangan sekretaris. Apakah selama rapat tersebut itu membutuhkan surat keputusan, itu juga bisa di checklist di sini. Jadi semuanya di aplikasi Saktiling online, Saktiling baik di mobile apps maupun di dashboard ini kami sediakan secara lengkap untuk menunjang kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Di sini juga kita bisa melihat simpanan. Jadi apakah melalui aplikasi Saktiling tersebut anggota ada yang melakukan setoran simpanan atau tarikan simpanan berbagi dalam koperasi seperti itu. Nah, itu nantinya akan muncul di sini ya seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh anggota koperasi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan takut misalkan Bapak Ibu sekalian ini melalui aplikasi Saktiling mobile apps itu berarti ada transaksi yang nggak kekontrol dong sama admin koperasi itu enggak ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian itu tetap bisa mengontrol seluruh aktivitas ataupun transaksi yang dilakukan oleh seluruh anggota koperasi. Seperti itu. Nah, di sini
berbagi dalam koperasi, lalu ada hitung admin Saktiling, pembelian, misalkan eh, anggota tersebut itu melakukan pembelian, transaksi, misalkan beli pulsa dan lain sebagainya seperti itu. Ini juga akan muncul di eh, fitur ini. Nah, di sini juga jika melakukan transaksi minimart itu akan muncul. Nah, di sini ada pinjaman. Kalau misalkan dari anggota koperasi itu melakukan pinjaman atau pengajuan pinjaman melalui aplikasi Saktiling itu akan muncul di sini. Cuman kalau lebih lengkapnya itu uh, akan disampaikan esok hari ya Bapak Ibu sekalian di hari ketiga yang mana membahas tentang unit usaha simpan pinjam. Nah, di sini ada lokasi, di sini ada tempat pelayanan atau kantor atau klaster. Nanti itu akan muncul koordinatnya. Di sini misalkan ada 4 ya, ada 4 kantor, ada kantor pusat, kantor Bandung, kantor cabang, kantor Bogor, seperti itu. Ini juga bisa nantinya muncul melalui aplikasi Saktiling. Dan di sini, nah yang tadi itu ada mitraku ya Bapak Ibu sekalian. Di sinilah kita bisa menambahkan mitraku. Misalkan anggota koperasi Bapak Ibu sekalian itu ingin mempromosikan usahanya itu melalui aplikasi Saktiling, ini bisa menjadi mitra dari koperasi Bapak Ibu sekalian melalui aplikasi Saktiling ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa tambah mitraku, lalu nomor anggotanya, nama lengkap, nama usaha gitu. Nah, ini biasanya pengajuannya itu oleh anggota, seperti itu. Nah, apakah di-approve atau tidak? Selain itu, bisa juga kita view map gitu ya, sebaran-sebarannya itu di mana. Lalu, di sini juga ada laporan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu sekalian ingin melihat kira-kira seberapa banyak pengguna Saktiling di koperasi Bapak Ibu sekalian. Kalau di koperasi ini berarti pengguna Saktilingnya itu ada 19 dan 34 orang itu tidak menggunakan aplikasi Saktiling seperti itu. Dan di sini juga bisa kita lihat jenis kelamin, umur, pekerjaan atau usaha, sampai dengan kita bisa melihat pertumbuhan Saktiling per bulannya. Jadi laporan di dashboard ini sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa memantau seluruh anggota koperasi itu sampai ke kira-kira pengguna Saktilingnya ada berapa. Nah, di sini juga ada ringkasan rekening ponsel. Untuk rekening ponsel sendiri ini, kayak seluruh anggota itu kira-kira punya berapa sih saldonya gitu di aplikasi Saktiling. Ini juga kita bisa download di sini. Nah, kemudian ini ada setoran dan tarikan. Jadi jika anggota koperasi itu melakukan setoran dan tarikan melalui aplikasi Saktiling, ini sudah ada. Lalu ada saldo simpanan, modal dan pinjaman, down payment. Nah, yang tadi ya, down payment itu saldonya, laporannya di sini sudah ada, laporan aktivasi Saktiling, laporan device, saldo mitraku. Bapak Ibu sekalian boleh sambil lihat-lihat gitu ya. Jika ingin sambil mencoba gitu atau mau kepo, penasaran apa aja sih kira-kira yang ada di Saktiling dashboard ini, boleh sambil dicoba-coba. Nah, di sini ada laporan transaksi SaktiPay sampai dengan berbagi antar koperasi. Jadi seluruh laporan ini benar-benar jelas gitu ya Bapak Ibu sekalian, biar tidak terjadi misinformasi seperti itu. Nah, di sini juga fitur selanjutnya itu ada fitur pesan, di mana kalau misalkan ada obrolan gitu, itu bisa juga terekap di Saktiling dashboard ini. Dan misalkan ingin mengirim email nih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu admin sekalian itu ingin mengirim email kepada seluruh anggota koperasi, ini juga bisa melalui aplikasi, bisa melalui website Saktiling dashboard ini. Dan juga di sini ada pengaturan seperti rekening koperasi, dan juga ada template pesan. Misalkan Bapak Ibu sekalian kalau misalkan melakukan registrasi maupun aktivasi melalui aplikasi Saktiling, itu tentunya akan ada template pesannya gitu ya. Nah, ini juga misalkan Bapak Ibu sekalian ingin menyesuaikan dengan yang lebih bahasanya, misal koperasi Bapak Ibu sekalian itu ingin menyesuaikan, itu boleh juga gitu. Paling ada beberapa yang tidak boleh untuk diganti seperti ini ya, yang ada di sini seperti nama, tautan, koperasi, karena itu sudah akan otomatis gitu oleh sistem kami. Seperti itu. Dan juga di sini ada slider. Nah, tadi yang ada informasi promosi yang terdapat di aplikasi Saktiling, Bapak Ibu sekalian itu bisa mengubahnya di sini. Jadi di slider ini, jika Bapak Ibu mungkin koperasinya itu punya seperti promo spesial dan lain sebagainya, atau mungkin kegiatan-kegiatan tertentu, Bapak Ibu sekalian itu juga bisa menginformasikan melalui slider ini.
Misalkan kita mau tambah slider, itu judulnya apa, lalu masukkan gambar slidernya, itu direkomendasikannya segini ya Bapak Ibu ya, untuk agar gambarnya itu bagus gitu, kelihatan ke anggota koperasinya, yaitu 1089 kali 410 piksel. Kita bisa choose filenya di sini, kita bisa masukkan file atau gambarnya, lalu status slidernya aktif atau tidak aktif, dan di sini juga bisa kita set expired date-nya itu sampai kapan. Di sini bulannya, tanggalnya, tahunnya, dan bisa dimasukkan juga URL link slidernya. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu di sini misalkan kita mau pengaturnya informasi ini. Nah, di sini ada informasi seperti ini. Jika ingin diubah, itu diperkenankan gitu ya oleh koperasi Bapak Ibu, disesuaikan dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Di sini juga ada info login page. Itu tagline-nya itu apa, bisa disesuaikan juga dengan koperasi Bapak Ibu. Lalu landing page di awal gitu ya, pas pada saat membuka aplikasi Sakti itu bisa disesuaikan, misalkan mau mengubah logo koperasi, lalu background login anggota, terus juga background login anggota yang di apps-nya maupun yang di webnya itu bisa diubah di sini. Slider ini menambahkannya di pengaturan, lalu itu ke slider ya. Di sini di Saktilink dashboard gitu, kita buka aplikasi Saktilink adminnya, Sakti Online adminnya ini, lalu kita ke pengaturan, lalu ke slider di sini ya, Mbak Francisca. Di sini terus bisa kita klik tambah slider. Di sini kita bisa masukkan judulnya, lalu gambar, status slider, expired date, sampai dengan URL link slider. Seperti itu, Mbak Francisca. Apa terjawab? Oke, terima kasih kembali, Mbak. Oke, di sini ada kontak bantuan ya, yang tadi yang di pengaturan itu, yang di pengaturan Saktilink Mobile Apps, itu ada kontak bantuan, itu bisa dihubungkan ke sini ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa mengatur gitu kontak bantuannya, mengantar, lalu email, telepon, WhatsApp, seperti itu. Dan juga misalkan mau custom jam layanan dan lain sebagainya, itu juga bisa. Nah, selain itu kita misalkan mau setting program, untuk setting program, misalkan pindah buku atau berbagi anggota dalam koperasi seperti dan lain sebagainya, itu juga bisa melalui Saktilink dashboard ini, Bapak Ibu. Ini untuk setting program, lalu di sini adalah Ciminimat, kemudian user management. Nah, di sini user manajemennya dan user staff Saktilink, kalau misalkan ada gitu ya, setting daftar online, dan di sini ada aktivasi dan harga produk digital. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tadi kan melihat itu ya, di mobile apps-nya itu kita itu sudah menyediakan pulsa. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian itu atur, misalkan Bapak Ibu itu mau nge-margin atau mau nge-markup-nya itu sebesar berapa. Nah, di sini yang sudah tersedia itu Axis Data 5 GB, itu dia masuknya ke Bronet 5 GB, harga jual oleh koperasi itu 62.000. Sedangkan dari kami, dari distributor yang bekerja sama dengan kami itu modalnya itu Rp59.510. Maka berarti kan ini lebihnya tuh 2000 something lah ya, 2000 sekian gitu kan. Ini tuh langsung masuk ke keuntungan koperasi Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi Bapak Ibu juga melalui aplikasi Saktilink ini bisa ngeliat gitu. Kira-kira kita mau estimasinya itu keuntungannya berapa per transaksinya. Misal mau beli Axis Data 2 GB, yang sebelumnya itu harga mulai 30.360 dan juga menjualnya Rp32.000, itu bisa disesuaikan ke koperasi Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga bisa ngesetting di sini, sebentar ini sedang loading, itu bisa kita atur-atur harganya di sana. Misalkan di sini eksis data 1 GB, harga belinya itu 22.000 atau modalnya ya 22.000. Nah, harga jualnya itu misalkan 23.000 dan kita itu mau ngubah nih kayak gitu. Itu bisa, misal di sini yang ini eksis data 3 GB, eksis paket internet, itu kan providernya itu eksis ya. Yang sebelumnya harga belinya itu 39.000. Misalkan kita itu mau jualnya 42.000.
Nah, nanti bisa klik simpan di sini. Tapi kita tuh punya catatan, koperasi ini tidak bisa mengambil fee transaksi untuk produk uang elektronik seperti Dana, OVO, Link Aja, GoPay, ShopeePay, dan lainnya. Jadi untuk e-wallet tersebut kita itu tidak bisa mengatur eh, harganya gitu ya, karena itu sudah ketentuan dari e-walletnya. Nah, ini kita bisa klik simpan seperti itu. Nanti akan muncul nih di aplikasi Saktiling Mobile Apps-nya. Nah, misalkan kita mau melihat list harga beli juga bisa di sini. Nanti kita akan muncul daftar harga belinya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, setelah itu semuanya itu bisa melalui aplikasi Saktiling Dashboard ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin eh, itu ya yang dapat saya sampaikan mengenai pelatihan Sakti Link Mobile Apps dan juga Sakti Link Dashboard ini. Boleh jika Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini kita sesi diskusinya boleh tanya-tanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tadi ada yang tertinggal, maka saya kembalikan dulu ke Mbak Ayu. Baik, terima kasih Teh Sylvia atas penjelasannya. Mungkin dari Kak Febrianto, Kak Sajiman, atau dari Kak Francisca ada yang ingin ditanyakan terkait Saktiling dan Saktiling Dashboard ya? Atau saya aja nih, Teh yang tanya. Dari Ah, mana nih? boleh, boleh, boleh. Misal nih Kak, ada anggota yang lupa PIN atau password. Ini anggotanya bisa riset sendiri atau harus ke admin dulu ya? Untuk anggota yang lupa gitu ya untuk PIN atau password. Nah, maka dari itu kan kita itu dari yang pada saat pendaftaran Sakti online diharapkan memiliki nomor nomor ponsel yang aktif gitu ya, atau kalau misalkan emailnya itu juga email yang aktif yang bisa menerima pesan. Jadi jangan takut kalau misalkan ada yang lupa. Tadi kan saya sempat lupa gitu ya PIN-nya. Nah, itu tuh bisa langsung reset reset PIN ataupun password itu melalui email. Jadi nanti akan dikirimkan defaultnya seperti apa dan kita juga bisa langsung mereset passwordnya gitu. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu sekalian yang lupa PIN atau lupa password itu sangat mudah untuk mengatur kalau misalkan kita mau ngeriset PIN atau passwordnya. Yang penting emailnya itu email aktif. Dan bagaimana nih kalau misalkan ada yang nggak punya email aktif gitu ya, misalkan usernya itu yang sudah lanjut usia itu bisa dibantu menggunakan email koperasi ya Bapak Ibu sekalian. Email koperasi diharapkan aktif, maka dari itu baru bisa dibantu oleh admin koperasi. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki email yang aktif itu bisa sendiri. Semuanya itu dilakukan secara mudah gitu ya menggunakan aplikasi Saktiling ini. Seperti itu Mbak Ayu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Teh Yopi. Oh iya, di sini ada yang bertanya ya Teh. Kan sebagai admin Saktiling harus standby 1 kali 24 jam. Lalu kalau misal ada kendala dengan transaksi di Saktilingnya saat weekend berbarengan dengan liburnya koperasi, itu bagaimana ya Teh? Mohon maaf Teh, suaranya masih di mute. Oke, untuk mohon maaf ya, untuk menjawab pertanyaan Mbak Francisca di sini, itu bisa diinfokan Kak kalau misalkan pada saat weekend atau libur berbarengan, dan kalau misalkan itu juga mau diceknya itu pada saat tanggal setelahnya gitu ya, tidak tidak pada saat hari H, itu juga bisa ngecek pakai tanggal mundur gitu Kak. Jadi kita bisa make sure kalau misalkan
ada kendala di hari-hari sebelumnya karena ini juga sudah mendukung gitu untuk kita mau tanggal mundur. Dan kalau misalkan ada kendala dan lain sebagainya itu juga bisa diinformasikan melalui grupnya gitu ya. Kalau ada kendala transaksi dan lain sebagainya itu juga bisa dibantu gitu Kak. Seperti itu. Apa sudah terjawab Mbak Francisca? Baik, terima kasih Teh Silvi. Katanya sudah terjawab. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan? Bisa langsung disampaikan atau melalui kolom chat Zoom ya. Boleh Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin merasa bahwa ini kayaknya masih ada pertanyaan yang belum terjawab gitu ya atau mungkin ingin menanyakan soal simpan pinjam dan lain sebagainya gitu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian itu tetap mengikuti workshop Sakti Center ini sampai akhir gitu ya, sampai dengan di hari kelima karena workshop Sakti Center ini di hari ketiga itu akan ada materi mengenai unit usaha simpan pinjam. Di hari keempat ini akan ada tentang SMU ya. Jadi bagi koperasi Bapak Ibu itu yang bergerak di bidang retail atau sektorial itu juga bisa mengikuti dan nanti di akhir akan ada standar akuntansi keuangan entitas private atau SAKEP ini. Jadi kami sangat menunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti workshop Sakti Center ini sampai dengan akhir sesi dan juga kami juga sangat menunggu untuk Bapak Ibu itu bisa secepatnya bermitra dengan kami ya untuk bisa mengimplementasikan aplikasi Sakti ini untuk mendukung koperasi Bapak Ibu sekalian. Boleh Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang tadi saya menjelaskannya terlalu cepat atau ada ketinggalan boleh diinformasikan kepada kami. Mungkin dari Kak Francisca nih, apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya Kak. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Dari Teh Selvi untuk materi sudah semua ya Teh? Sudah selesai untuk materi hari ini mengenai aplikasi Saktilink Mobile Apps dan juga penjelasan mengenai Saktilink Dashboard-nya. Baik, terima kasih sekali ya Mbak Silvi atas penyampaian materinya. Dan bagi Bapak Ibu, apabila ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Dan apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, kami langsung saja ya Mbak, selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini, silahkan bisa diisi terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena sertifikat rekaman Zoom dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan workshop kali ini. Untuk link akan dikirimkan pada kolom chat Zoom oleh tim kami ya Bapak Ibu. Baik, sebelum menutup acara, berikut beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan, yaitu sertifikat akan dibagi berdasarkan daftar hadir, lalu peserta akan mendapatkan rekaman Zoom dan modul materi di minggu depan ya Bapak Ibu, di hari Selasa atau Rabu setelah kegiatan ini selesai. Baik Bapak Ibu, kami pun di sini menyediakan buku tentang perkoperasian yang berjudul Koperasi Non-Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia. Pesan sekarang di link yang sudah tim kami share pada kolom chat Zoom. Di sini ada promo sakti ya Bapak Ibu.
dari harga 250 jadi 150.000 dan dapat diskon juga nih 10% bagi yang mengikuti workshop atau BBL Sakti. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini, bisa langsung menghubungi Mas Dias di nomor Sakti Bisdev yang telah kami share tadi pada kolom chat Zoom. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.